Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Taufik Badrudin dari Politeknik MP3I Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis saya yang akan dibangun oleh saya sendiri. Nah, ada juga pembahasan tentang bagaimana cara mengolahnya, aspek, lalu perencanaan harga-harganya. Nah, apa sih yang saya akan rencanakan di sini? Nah, pasti penasaran kan? Nah, saya di sini akan berencana gitu membuka bisnis bidang kuliner, yaitu roti bakar dan kukus. Nah, saya singkat namanya menjadi Roti Bakus. sangat bagus kan, anjay. Kenapa saya memilih bisnis kuliner ini? Karena masyarakat Indonesia untuk sekarang lebih memilih gitu ya, ketimbang sarapan nasi lebih baik roti gitu. Jam operasional saya juga buka dari pagi sampai malam, ganti-gantian shift. Nah, di sini saya berencana untuk membuka lowongan kerja bagi masyarakat dan orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, lokasi yang saya rencanakan itu di Jalan Pradipta 3 nomor 98 ya, tepatnya di rumah saya lah, di depan, karena ada lahan kosong untuk ditempati. Mubazir juga kalau misalnya tidak dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, lalu saya juga di sini menyediakan roti yang berkualitas. Rotinya bukan beli dari pabrik, saya yang mengolah sendiri. Resep saya sendiri, jadi aman tanpa bahan pengawet dan bahan kimia lainnya. Di sini juga selai-selai dan segala rupanya saya beli mentahannya, jadi saya yang ngolah sendiri biar tidak ada bahan pengawet dan zat kimia lainnya. Nah, kenapa sih saya tidak memilih bisnis yang lain? Karena saya pribadi ya suka dengan roti bakar dan kukus. Nah, saya ingin menjadikan itu peluang menjadi usaha saya sendiri. Kenapa saya tidak terjun ke kuliner yang lain? Karena saya tidak sreg gitu ya dengan misalnya membuka masakan Padang, karena saya kurang suka dengan Padang karena banyak santan-santan yang bisa membuat gemuk dan tidak sehat, banyak lemaknya. Nah, di sini juga kami akan selalu gitu ya menjaga kualitas dari produk yang saya buat dan aman tentunya. Nah, latar belakang dari bisnis ini dari zaman dulu ya hingga sekarang, masyarakat kecil ya tentunya, atau yang besar, menengah, ke atas, sangat suka sekali dengan roti. Karena apa? Lembut dan mengenyangkan gitu ya, sehat tentunya. Roti bakus juga aman dikonsumsi untuk orang dewasa, anak kecil, bahkan untuk bayi yang mau juga gak apa-apa. Cuman kan bayi tidak boleh makan roti dulu, makannya bubur. Nah, manfaat dari usaha roti bakar dan kukus ini, yang pertama, manfaat ekonomi. Usaha roti ini cukup menjanjikan
karena keuntungan yang didapat cukup besar, eh, dan menawarkan juga kemudahan untuk pelanggan karena harga yang murah dengan produk yang berkualitas tinggi tanpa zat pengawet dan bahan kimia. Untuk manfaat sosialnya bagi pemilik saya sendiri, dengan peluang ini diharapkan usaha ini dapat berkembang karena roti ini sangat sehat dan aman untuk dikonsumsi. Bahkan saya rencana kalau misalnya saya berhasil di bisnis ini, saya akan mengembangkannya dan membuka cabangnya untuk membuka peluang usaha yang ada di daerah Jawa Barat, khususnya untuk yang nganggur bisa bekerja meskipun gajinya tidak seberapa, mereka dapat bekerja dan mendapatkan uang. Dan bagi masyarakat, dengan adanya roti kukus ini, mereka akan mudah gitu ya untuk mencari kalau mereka tidak bisa sarapan makan nasi dan kebutuhan makanan lainnya. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang mau bekerja untuk roti bakar kukus ini. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam rasa, yang dimana di sini dilihatkan ya, ada coklat, kacang, keju, strawberry, nanas, blueberry, srikaya, dan lain-lain. Dengan memiliki berbagai macam rasa, maka masyarakat dapat memilih secara yang mereka suka gitu ya. Dengan keinginannya, produk yang kami berikan itu tidak menggunakan campuran bahan kimia, zat yang formalin, wantek, dan lain-lain, sehingga baik dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Nah, ada juga ya analisis SWOT. Yang pertama dari faktor internal, strength artinya kekuatan ya. Penyajian dari roti bakar dan kukus ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dan penyajiannya. Jadi mudah untuk diolah dan ini mungkin yang cukup sulit itu dan cukup sabar itu waktu sedang mengadoni lah, membuat si bahan-bahan dari roti tersebut. Yang kedua, harga dari roti bakar dan kukus ini cukup murah. Saya mempromosikan dari harga 7.000 sampai 15.000 per satunya ya, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat, kalangan, dan konsumen. Yang ketiga, roti bakar dan kukus ini saya asli orang Bandung juga, jadi saya memberi nama roti bakus khas Bandung yang disajikan memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih gitu ya dari si adonannya, gurih, empuk, dan enak gitu ya saat ditenggorokan, tidak meleg, keset. Nah, yang ketiga, yang keempat, karena roti bakar dan kukus ini mempunyai banyak rasa yang tadi sudah disebutkan, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan keinginannya. Yang kelima, bahan-bahannya cukup mudah didapatkan ya, karena di pasar sangat banyak kayak tepung terigu atau bahan-bahan selai lainnya. Nah, yang kedua, dari poin weakness, kelemahan dari produk ini, dari produk roti bakar kukus ini, faktor tempat mempengaruhi kelancaran. Nah, kan saya rumahnya di pinggir jalan ya, tidak terlalu pinggir banget sih, jadi ada gang lah. Nah, di rumah saya itu ya banyaklah lalu lalang orang banyak gitu, kurang ramai juga. Tapi
lumayan lah saya melihat peluang dari tempat ini gitu. Yang kedua, selanjutnya permintaan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Nah, dari roti bakar dan kukus ini akan menurun gitu ya omsetnya, seperti sekarang sedang corona kan, jadi orang-orang tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa membeli secara langsung ke tempat. Selanjutnya, faktor kenaikan dari harga sembako juga mengurangi permintaan dari konsumen. Nah, berhubung dengan adanya virus ini, jadi bahan baku itu ada yang naik dan juga turun gitu ya. Jadi saya ingin menstabilkan supaya harganya tetap bisa dijangkau dan diminati banyak orang. Yang poin ketiga, opportunities, peluang atau kesempatan. Melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan terutama pada malam hari dan pagi hari, nah roti ini sangat cocok untuk dikonsumsi pagi, siang, sore, malam, tergantung orang itu minatnya dan enaknya makannya di hari apa gitu, di cuacanya pagi, siang, sore atau malam. Nah, kalau dari saya pribadi, saya suka mengonsumsi roti itu di sore hari atau enggak malam, karena untuk mengganjal perut untuk ke pagi harinya supaya tetap tidak lapar dan enggak kelaparan lah gitu intinya. Selanjutnya, sebagian besar penjual roti bakar itu menawarkan cuman rasa-rasa yang biasa saja, seperti coklat, stroberi, kacang, susu, cuman itu aja. Nah, kenapa saya ingin memperkomplit gitu ya, memperkomplit rasa-rasanya, karena saya ingin bersaing gitu ya secara sehat lah, supaya konsumen bisa memilih di saya karena oh, di tempat ini ternyata rasa-rasa yang disajikan itu cukup banyak dan bisa di mix, dicampur-campur supaya mereka merasakan rasa yang tidak itu aja gitu. Roti ini dapat dikonsumsi oleh kalangan usia muda sampai yang tua, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat yang ada di sekitar dan di luar gitu. Ancamannya, threat. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan-makanan terutama roti bakar dan kukus, maka pesaing ini menjalankan usahanya cukup banyak. Seperti yang kita lihat di Bandung ini udah cukup banyak ya pengusaha ya yang buka usaha dengan kuliner roti bakar. Nah, yang saya lihat dari survei, ternyata baru sedikit yang menyajikan semua rasa itu menjadi ada, dari yang manis dan asin. Rencana usaha saya, rencana jangka pendeknya, usaha bisnis roti bakar dan kukus yang kami rintis ini bertujuan untuk menambahkan pengalaman kerja dan mencoba hal yang baru di diri saya pribadi, karena saya tidak pernah membuka usaha gitu ya di bidang kuliner. Saya ingin mencoba dan berusaha untuk menjadi roti bakar ini sebagai tambah-tambah tabungan saya untuk biaya kuliah ataupun jajan. Rencana jangka panjangnya, setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan meningkatkan mutu dan kualitas agar supaya mereka tetap percaya dan tetap menjadi langganan di tempat saya nanti. Nah, analisis pasar dan pemasarannya. Target pasar, usaha ini berlokasi di tempat yang strategis dan di pinggir jalan utama seperti Jalan Pahlawan, Cikondang,
dan tempat keramaian lainnya. Nah, kenapa ini strategis? Karena jalan-jalan tersebut selalu dilewati oleh orang banyak dan kegiatan yang lainnya. Jadi selepas mereka main atau beres kerja, nah mereka mampir ke situlah kurang lebihnya untuk mengganjal isi perutnya, atau mungkin emang mereka gemar untuk mengkonsumsi roti bakar dan kukus gitu. Nah, pesaingnya karena saya melihat peluang yang cukup besar gitu ya, setidaknya saya ingin mencoba, meskipun udah banyak yang buka cabang gitu ya, atau membuka usaha roti ini, mungkin saya tidak akan gentar lah istilahnya mah, ingin bersaing sehat dengan mereka yang sudah lebih awal membuka usaha tersebut. Nah, strategi pemasaran di sini saya menerapkan ada 4, dari mulut ke mulut. Tentunya di situ saya memanfaatkan teman-teman saya untuk membantu mempromosikan di media sosial ataupun tetangganya, saudaranya, dan segala macamnya lah yang bisa untuk mengajak untuk membeli gitu. Yang kedua, dengan media internet. Tentunya bisnis sekarang itu sangat perlu menggunakan internet, karena koneksi dari internet itu cukup luas, bahkan bisa sampai luar kota. Mungkin jika berhasil di wilayah sendiri, mungkin saya akan mencobanya di luar kota nanti agar berkembang dengan pesat. Yang 3, pengembangan pasar. Pengembangan pasar ini tentunya ya harus dikembangkan, karena kalau usaha tidak ada pengembangan pasar tidak akan maju, karena sangat diperlukan sekali. Yang keempat, pengembangan produk yang kami jaga dan kualitasnya yang dijaga juga, selalu menjaga gitu kualitasnya. Analisis operasional dan kelayakan produk. Di sini ada 3 poin. Desain produk yang saya buat insya Allah cukup menarik untuk dilihat dan itulah. Yang kedua, tempat usaha yang saya pilih ini yang sudah tadi bilang cukup strategis, dilewati banyak orang dan tidak terlalu sepi gitu. Yang 3, pengawasan kualitas. Nah, kayak tadi, kualitas saya akan tingkatkan dan tidak akan saya pernah campur dengan bahan-bahan zat yang berbahaya. Nah, di sini analisis aspeknya. Nah, yang harga-harga dari roti-roti tersebut dan cukup murah lah dilihatnya, karena harganya terjangkau dan tidak kecil, tampilannya menarik, terus toppingnya banyak dan lain-lain. Di sini juga terdapat mix rasa kayak strawberry dicampur nanas atau serikaya, dan bisa 3 rasa atau 4 rasa segimana konsumen yang memintanya. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan tentang perencanaan bisnis saya. Kurang lebihnya saya memohonkan doa agar bisnis saya tetap berjalan dengan baik gitu ya, sesuai dengan rencana yang ada di yang saya jelaskan tadi. Nah, roti bakar ini sangat menjanjikan ya untuk semua kalangan yang membukanya, karena ya harganya murah, bisa mengganjal perut dan enak gitu ya topping-toppingnya. Nah, mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.